Shalom dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Guru Pendidikan Agama Kristen di 3 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Ambon. Perkenalkan, nama saya Risnawati Tenenji, NIM 1520 2501 042330. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja di SMPN Satap Batu Maeta pada kelas 8 dengan materi mengasihi musuh. Sekian dan shalom. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Ya, hari ini sebelum memulaikan pelajaran kita akan menyanyi dan berdoa. Kepada teman kita diserahkan. Mari. Bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kelas 1 ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulaikan pembelajaran kami. Berkatilah kami semua, baik kami sebagai murid maupun guru-guru yang akan menyampaikan pembelajaran pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya, silakan duduk. Ya anak-anak, ada yang tidak hadir pada saat ini? Iya, hadir semua ya. Terima kasih. Sebelum kita memulaikan pelajaran kita buat dulu kesepakatan kelas. Yang pertama, ya yang pertama, selama ibu menyampaikan pelajaran tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut. Yang kedua, tidak ganggu teman atau tidak keluar masuk ya, selama pelajaran disampaikan tidak boleh keluar masuk. Siap? Iya. Pada saat ini kita akan belajar tentang mengasihi musuh. Pada minggu yang lalu kita belajar tentang mengasihi sesama. Ya. Anak-anak, sebelum memulaikan pelajaran kita dengan tema mengasihi musuh, ibu mau bertanya, apa arti kata mengasihi musuh dalam Alkitab? Coba siapa yang bisa jawab? Ya silakan Moni. Berbuat baik, mendoakan dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, serta mengampuni mereka yang menyakiti kita. Iya, terima kasih. Dengar tadi? Iya. Sekarang tujuan pembelajaran kita pada saat ini menjelaskan konsep mengasihi musuh berdasarkan Alkitab. Mengidentifikasi situasi yang membutuhkan sikap mengasihi dan mengampuni. Kemudian melakukan aktivitas pengampunan secara praktis dan reflektif. Sekarang ibu mau tanya, pernah atau sering anak-anak mengasihi atau mengampuni musuh? Pernah tidak anak-anak lakukan? Misalnya kalau di rumah, siapa yang punya adik? Pasti nakal ya? Iya, pasti nakal. Kira-kira kalau dia nakal, yang kakak mau buat apa sama adik?
dia tidak menangis. Kemudian kalau di dalam kelas, misalnya Monique sama Kevin selalu ganggu Monique, ya. Kemudian Monique marah sama Kevin. Kevin sebenarnya harus apa? Minta maaf. Kemudian Monique mau maafkan atau tidak? Iya, sebagai anak Tuhan kita harus saling memaafkan. Dikatakan tadi kita tidak boleh mendendam. Ya, anak-anak, mengasihi musuh dalam Alkitab Matius 3 ayat berapa ini? 43 sampai 48. Mengasihi musuh, ajaran Yesus tentang kasih tanpa batas, di mana Ia memerintahkan umat-Nya untuk mengasihi, mendoakan musuh-musuh mereka, bukan hanya sesama, namun demi meneladani kesempurnaan Bapa di sorga. Itu yang pertama. Yang kedua, perintah ini menantang pemikiran manusia yang alami untuk membalas dendam atau bersikap pasif terhadap penganiayaan. Ya. Kemudian, bagaimana cara mengasihi musuh? Bagaimana cara mengasihi musuh? Bisa anak-anak baca? Yang pertama, tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik. Seperti yang Monique sudah katakan tadi, tidak boleh mendendam. Kalau Kevin sering ganggu Monique, Kevin sudah minta maaf, berarti Monique harus maafkan. Tidak boleh mendendam. Yang kedua, ucapkan kata-kata baik. Ya. Kalau dengan teman-teman, kita harus mengucapkan kata-kata yang baik. Yang bagaimana itu kata-kata yang baik? Iya, tidak boleh bicara-bicara kotor. Yang bagaimana itu bicara kotor? Sering kok? Atau sering disampaikan kepada teman. Ya, kalau sudah jengkel, keluar kata-kata seperti itu. Ya. Berarti tidak mengasihi musuh, ya? Ya. Kemudian, apa yang kedua? Berdoa untuk mereka. Kita doakan. Bapa di sorga mengampuni. Masa kita tidak bisa mengampuni? Kita berdoa. Ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Kemudian hindari apa sana coba? Marah. Iya, siapa yang sering marah-marah di sini? Cuma persoalan sedikit marah-marah. Hindari amarah. Itu cara mengasihi musuh. Bisa dibaca? Coba minum, baca. Yesus mengajarkan bahwa mengasihi musuh adalah cara yang lebih tinggi daripada sekedar mengasihi orang yang baik kepada kita, karena orang yang tidak percaya pun bisa melakukannya. Kesimpulan yang kedua, mengasihi musuh adalah cara meneladani kasih Tuhan. Ya. Sudah dipahami? Hah? Sudah. Ya. Tidak ada yang bertanya kan? Ya. Sekarang kita akan kerja kelompok. Jadi ini dibagi 3 kelompok, ya. Yang kelompok pertama 4 orang, kelompok kedua juga 4 orang. Berarti yang di sini, di bagian sini, kerja kelompok di sini. Yang sana gabung iya sama iya gabung sama pindah kau ke sana, pindah ke sana, iya. Nah, kamu di sini, kalau kamu ke meja.
Jadi gitu. Ya, dibaca-baca kembali. Ya. Direview kembali apakah sudah pas ini jawabannya atau bagaimana. Jangan cuma pemikiran satu orang ya, satu kelompok. Kami dari kelompok 1, 2, 3, saya menyebut saya Lukas pasal 6. Oh, pasal 2 ayat 27. Lukas ayat 6. Lukas pasal 6. Matius ayat 1, mereka akan mempresentasikan hasil dari tuliskan 2 ayat Alkitab yang mengajarkan kita untuk mengasihi musuh. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 tuliskan 2 ayat Alkitab yang mengajarkan kita untuk mengasihi musuh. 2. Yang pertama, Matius 5 ayat 44. iya, Lukas pasal 6 27 sampai 28. iya. Yang pertama, Matius 5 ayat 44. Yang kedua, Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Ya, sudah didengar? Itu 2 ayat Alkitab yang mengajarkan kita untuk mengasihi musuh. Ya, kita beri aplaus dulu. Silakan duduk. Iya, selanjutnya kelompok 2. Silakan maju di depan. Iya, kelompok 2 mereka juga akan mempresentasikan hasil mereka. Sebutkan 3 contoh sikap yang menunjukkan kita mengasihi musuh. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan itu menyebutkan 3 contoh sikap yang menunjukkan kita mengasihi
seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Iya, terima kasih, kita beri aplaus. Iya, selanjutnya kelompok 3, maju di depan. Kelompok 3, mereka juga akan menyampaikan hasil diskusi mereka. Mengapa penting bagi kita untuk mengasihi musuh dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Karena itu dapat memutuskan secara demikian dengarlah tugas kedewasaan spiritual dan berfungsi sebagai kesaksian iman yang kuat dan dapat menginspirasi perubahan positif baik bagi diri sendiri dan orang lain. Iya, apa cara dikasih kuat Gino? Karena itu dapat memutuskan secara kebencian, menunjukkan kedewasaan spiritual dan berfungsi sebagai kesaksian iman yang kuat yang dapat menginspirasi perubahan positif bagi baik diri sendiri dan orang lain. Iya, itu hasil diskusi mereka. Mengapa penting bagi kita untuk mengasihi musuh dalam kehidupan sehari-hari? Iya, kita berikan aplaus lagi. Iya. Bisa balik sendiri? Iya. Karena semua sudah menyampaikan hasil diskusi masing-masing dan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang kita beri aplaus dulu untuk kelompok kita sendiri. Kita berdiri. Kita sekali lagi. Yang lebih fokusnya. Ya. Tepuk fokus. Dan tepuk fokus. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Iya, anak-anak, kita sudah dengarkan tadi hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Iya, sekarang Ibu Guru mau bertanya, bagaimana perasaan anak-anak setelah mempelajari materi ini? Kira-kira bisa dilakukan itu dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Siap mengasihi musuh? Bisa? Siap? Kemudian Ibu mau tanya, ada materi yang anak-anak anggap sulit atau tidak dipahami? Tidak ada? Iya. Setelah anak-anak mempelajari pelajaran pada saat ini, tema mengasihi musuh, coba apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi ini? Iya. Ya, siapa yang bisa menyampaikan? Apa yang kalian dapat setelah mempelajari materi ini? Ya, silakan berdiri, Moni. Kami bisa tahu mengasihi musuh. Iya,
Ya. Atau ada yang tidak dipahami? Dipahami? Oke. Jadi anak-anak, kesimpulan pelajaran kita pada saat ini, Yesus mengajarkan bahwa mengasihi musuh adalah cara yang lebih tinggi daripada sekedar mengasihi orang yang baik kepada kita, karena orang yang tidak percaya pun bisa melakukannya. Yang kedua, mengasihi musuh adalah cara meneladani kasih Tuhan, karena kasih Tuhan sungguh nyata dan sangat besar dalam kehidupan kita semua. Dan karena kasih Tuhan juga, pada saat ini kita boleh mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, untuk pelajaran kita pada minggu depan, kita akan belajar tentang mengampuni sesama. Apa? Mengampuni sesama. Mengampuni sesama. Iya, di akhir pelajaran ini kita akan menutup dengan doa. Doa akan disampaikan oleh teman kita Gino. Teman-teman mengakhiri kegiatan kita, mari kita berdoa. Terima kasih karena siang ini Kau sudah membimbing kami dalam mengikuti pelajaran hidup. Silakan duduk. Ya, anak-anak, demikianlah kegiatan kita pada siang hari ini. Nanti kita bertemu lagi pada minggu depan. Shalom dan selamat siang. Berdiri. Ucap terima kasih.